Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Evi Kurniawati ya dari Karawang. Apa kabar? Baik, alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, kita akan melakukan sesi coaching ya pada siang hari ini. Kira-kira Mhm. topik apa yang akan Ibu sampaikan atau kita bicarakan pada siang hari ini? Ya, bagaimana eh, pengembangan ya, pengembangan SDM di lembaga kami eh, dengan tantangan yang semakin eh, besar dihadapi oleh lembaga kami terkait dengan turnover guru yang cukup lumayan, terutama untuk guru-guru baru ya. Jadi bertahannya itu cuma cuma sebentar. Otomatis kan kita untuk ngembanginnya itu dari nol lagi Oh gitu. gitu ya. Jadi Begitu, kita ya. fokus di bagaimana turnover guru ya. Ya, Eh, boleh di situ mungkin. baik. Ya, bagaimana Kenapa memperkecil turnover guru turnover? ya? Ya, betul. Bagaimana memperkecil turnover? Ya, baik. Apa yang ingin Ustadzah capai ataupun apa ya situasi ideal yang ingin Ustadzah capai untuk mensiasati ataupun mengorganisir turnover guru ini? Ya, inginnya yang idealnya itu ya keluar masuk guru itu kecil gitu persentasenya, Hmm, hmm, maksimal di 1% lah gitu, ya satu maksimal di persen satu ya. persen Hmm, ya, inginnya. ya. Mm. Kenapa ini dianggap dianggap penting oleh Ustadzah untuk kita bicarakan? Kenapa dianggap penting? Karena gini, ketika guru itu sering berganti, otomatis bagaimana kita menginisiasi budaya itu dari nol lagi Hmm, gitu. hmm, hmm. Sementara bagi kita ketika dia sudah gabung 2 tahun, dia itu memiliki pengetahuan, pengalaman, kementari ilmuwan, budaya mentari ilmunya kan cukup lumayan. Ketika dari nol lagi, ya otomatis kita seperti kehilangan kehilangan aset besar gitu manakala guru itu keluar gitu. Keluar Ya, dari ya. lembaga Baik. kita gitu karena Oke. kita belum memiliki lembaga khusus untuk Hmm, mentraining guru-guru baru gitu. Jadi oke, oke. otomatis ketika ada yang keluar itu ya energi kita ya lumayan Oke, baik. gitu. Mm. Terus pertanyaan saya berikutnya adalah apa yang ingin dicapai oleh Ustazah Evi selaku penanggung jawab bidang SDM ya di Mentari Ilmu ini dari sesi Mm-mm. coaching ini? Harapannya seperti apa? Apa yang ingin dicapai oleh Ustazah? Mm-mm. Harapannya dengan coaching ini saya jadi tahu bagaimana teknis ya supaya orang-orang atau guru yang baru atau staf yang baru gabung itu bisa kerasan Mm-mm, dengan fasilitas dan pelayanan yang ada di kami gitu ya. mm-mm. Tetapi dia bisa memiliki apa ya ketahan malangan yang kuat gitu si gurunya tuh tahan banting selama 1 tahun bersabar gitu gabung dengan Ah, kita. iya, iya, Nah, baik, baik. itu Ini harapannya tahu gitu teknisnya itu seperti apa gitu. ah, Mm. baik. Jadi Ustazah bisa mengetahui ya bagaimana membangun sebuah tim yang solid dan ketahanan malangan yang lebih baik dari Ya. guru-guru di tempat Ustazah ya. Mm-mm. Sehingga tadi ya tidak terjadi pemborosan SDM Mm-mm. dan lain Mm-mm. sebagainya. Kemudian Ya. yang terakhir Ustazah untuk pertanyaan di awal ini apa hal yang di akhir dari coaching ini yang Ustazah ingin
harapkan. Ya, kalau tadi kan goal setting-nya ingin mendapatkan bagaimana cara-cara untuk Mm, ketahanan malangan guru. Nah, mm-mm. itu goal setting kita. Kemudian di akhir sesi coaching ini apa yang Ustazah harapkan? Eh, saya bisa eh, apa ya, memahami eh, supaya turnover di mm, mentari ilmu kurang dari 1% gitu. Memahami gitu caranya gimana gitu. Ya, baik, baik. Terima kasih Ustazah. Baik, kita akan lanjutkan. Tadi saya mendengar bahwa Ustazah ingin mendapatkan apa ya, cara atau tips untuk bagaimana membuat ketahanan malangan guru ataupun mereka lebih betah gitu ya Mm-mm. di lembaga Ya, Ustazah betul. ya. Ya. Kemudian ukuran dikatakan guru ataupun SDM itu betah atau memiliki ketahanan malangan yang baik, eh, itu seperti apa kalau menurut Ustazah bisa disampaikan? Ya, kalau realitas di lapangan biasanya gini, rata-rata guru-guru yang baru itu ya generasi eh, apa ya, di bawah milenial itu generasi Z ya, yang melamar ke Tita fresh graduate itu mereka lebih ini, lebih realistis lah dari sisi pendapatan gitu. Mereka pasti mencarinya itu mencari lembaga yang bisa menggaji dia lebih besar gitu. Ada perbedaan yang signifikan dengan generasi-generasi yang memang kelahiran 90-an gitu. Nah, yang lahirnya tahun 2000-an ini agak unik gitu. Agak uniknya itu yaitu susah susah bosenan gitu. Paling juga bertahan itu paling lama ya 2 tahun gitu. Tapi orang yang dari dulu zaman dulu-dulu stay ya masih tetap standby di Mentari Ilmu gitu. Rata-rata malah yang bertahan lama itu ya guru-guru yang masih lama-lama gitu. Asabikunal awalun gitu. Tapi kalau untuk eh, guru-guru yang baru, terutama eh, generasi yang milenial ke sini gitu ya, itu bukan generasi milenial ya, Z ya, generasi Z ya, benar nggak Ustadz ya? Itu yang lahirnya tahun 2000-an lebih 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 ke ukurannya itu gaji gitu. Manakala dia kurang realistis yang diperolehnya, ya kerjanya asal-asalan, Ah ya, baik, kemudian juga baik. sering sering Mhm, absen, ya, sering tidak masuk. oke. Untuk kemampuan kemampuan belajar, kemauan untuk belajarnya tuh kurang dibandingkan dengan yang lain. Itu memang kondisinya seperti itu untuk yang fresh graduate ya, rata-rata sekarang tuh kita alami kayak gitu. Oke, baik. Kurang tahan malang, kurang Ya, tahan baik. banting gitu Oke, Ustaz. itu datanya seperti itu Tata ya yang kita hadapi di lapangan. Baik. Ya. Kemudian eh kalau eh menurut Ustazah, kira-kira alternatif apa yang bisa Ustazah lakukan untuk mengatasi hal itu? eh Alternatifnya paling dari sisi pertama sistem rekrutmen ya yang kita coba Mhm, perbaiki. Di pokoknya di sesi wawancara itu betul-betul pahitnya yang kita beritahukan gitu. mhm, Sanggup atau tidak gitu. Ketika dia mengatakan sanggup gitu, dengan seabrek begini loh, kalau di Mentari Ilmu tuh harus begini, harus begini, harus begini, sanggup apa enggak gitu. Ya pada kenyataannya ya mereka bilang sanggup gitu. Tapi setelah 1 tahun ya keluar gitu. Ya, alasannya sih banyak. Eh, ada alasan pengen buka usaha lain. Intinya sebenarnya eh, lebih condongnya itu ke masalah materi ya, Ustaz. Ke masalah materi. setelah Itu materi yang ya. pertama. Jadi Mhm. Jadi materi. Dan yang lebih kedua, ditekankan
dari rekrutmen wawancara lebih diperjelas Heeh. ya, tupoksinya lebih Pas diperjelas wawancaranya ininya, itu ya. kita paitkan gitu Mhm, bahwa kita begini-begini. Dan yang kedua, alhamdulillah nih setelah saya ajuin, saya coba ajuin ada sedikit apa ya perubahan sistem penggajian. Eh, Mudah-mudahan ini menjadi satu titik titik apa ya? Titik baru membantu kondisi ini tuh ya. membantu kondisi-kondisi itu. Mhm, Tapi ya apa ya? Saya nggak begitu yakin gitu, nggak begitu yakin hanya dari sisi yang finansial materi ya, saja gitu, materi aja betul. finansial, gitu. Pasti Ya, ada oke. sesuatu cara yang memang bisa lebih eh, membantu mereka bisa lebih struggle gitu, Mhm, gabung menganggap Mentari Ilmu sebagai tempat mengabdi mereka, bukan hanya sekedar tempat kerja gitu. ya ya. Baik, jadi tadi komitmen yang lebih diutamakan bahwa ini adalah sebuah lembaga pendidikan gitu ya, yang membutuhkan Mm-mm. kerja keras, kemudian juga pengabdian yang luar biasa, dan mereka Mm-mm. diminta untuk komitmen sejak awal. Kalau mereka siap, maka mereka lanjut. Kemudian juga ada Mm-mm. yang kedua adalah alternatif kedua, yaitu untuk mengajukan perubahan sistem gaji ya di Iya, Mentari Ilmu. iya. Ada lagi Ustazah, alternatif yang ketiga? Sama alternatif yang ketiganya sih kita memperkuat program induksi, Ustadz. Program Memperkuat induksi program ya. induksi ya yang kita sharekan dengan kepala sekolah. Jadi program induksi dengan yayasan dilanjutkan dengan program induksi oleh kepala sekolah. Nah, eh, yang sebelumnya memang eh, setelah yayasan menginduksi itu kita serahkan ke kepala sekolah sudah gitu. Nah, alternatif yang ketiga ini kita coba pantau. Jadi selama induksi itu kepala sekolah itu sudah ngapain aja, memberikan Hmm, pemahaman. Karena bisa hmm, jadi hmm, mungkin gitu, dia itu tidak betah karena belum tahu banyak tentang kita. hmm, hmm. Jadi gitu seperti Baik. itu. Jadi Oke, memperkuat program induksi, Ustaz. baik. Oke, ada tiga ini ya alternatifnya ya, Ya. rekomitmen, kemudian ajukan perubahan sistem gaji, kemudian program Hmm. induksi penguatan dari kepala sekolah ya sebagai atasan mereka Hmm. langsung ya. Oke, Ya. baik Ustazah. Berikutnya, ketika kita sudah berhasil mendapatkan apa harapan kita bahwa kita guru-guru tadi sudah bisa memiliki ketahanan malangan yang baik dengan komitmen, dengan Hmm. diadakan perbaikan di sistem penggajian, kemudian juga ada pembinaan yang berkesinambungan atau induksi yang lebih baik dari kepala Hmm. sekolah. Kira-kira Ya. apa Ustazah sebagai penanggung jawab SDM itu seperti apa nantinya? Siapa nanti diri kita ketika kita sudah nyampe di posisi itu? Hmm. Mereka lah calon pemimpin berikutnya. Mereka lah yang akan melanjutkan tampuk kepemimpinan di Mentari Ilmu. Ah, Intinya untuk kaderisasi ya Ustaz. Jadi hmm, karena bagaimanapun kami sering menyampaikan ke teman-teman bahwa kami itu tidak selamanya di sini. Kami hmm, itu memiliki cita-cita untuk menjadi mitra Mentari Ilmu, mendirikan sekolah hmm. Ya, lain juga gitu, menjadi mendirikan sekolah menjadi sendiri. pemilik ya. Jadi Ustazah nanti ketika itu Ya, berhasil, maka Ustazah bisa jadi menjadi salah satu pemilik Mentari ya, Ilmu ke depannya ya. ya, Kemudian ada ya. regenerasi, kemudian juga yang jelas Harus ada regenerasi. bahagia ya. Ya. Iya, yang jelas mereka harus harus menjadi kader pemimpin berikutnya gitu. Itu harapannya gitu. Jadi ketika memilih kepala sekolah, kita tidak ngambil orang yang profesional dari luar, tapi betul-betul dikembangkan, diberdayakan dari orang-orang yang udah lama, dari guru-guru sendiri gitu, tidak ngambil dari luar gitu. Itu Ustaz. Oke, baik. Luar Gitu. biasa, keren sekali Ustazah. Eh, Tujuan akhirnya dan saya ingin memastikan apakah tujuan akhir itu bahwa mereka nanti akan menjadi generasi penerus di Mentari Ilmu, kemudian juga mereka akan menjadi pemimpin bahkan
nanti Ustadzah juga nanti akan menjadi salah satu pemilik dari Mentari Ilmu ini, mungkin buka cabang gitu ya di mana. Nah, Mm. apakah sampai hari ini itu sudah on the track untuk mencapai ke arah itu? Kenyataannya nggak seindah kata-kata. Kenyataannya kan, Butuh kenyataannya butuh nggak perjuangan ya. semudah. Butuh perjuangan gitu untuk mengkader. Ya bayangin aja, orang yang tadinya masuk belum kompeten, kemudian dengan program pengembangan ala kadarnya, ala mentari ilmu gitu, terus kita kembangkan, kemudian dia mencoba dipercaya untuk menjabat suatu posisi, terus kita kembangkan terus, lalu diambil jadi kepala sekolah, lumayan juga gitu. Pada kenyataannya trial and error. Trial and error Hmm, itu ada yang bisa, ada yang mampu dia mengembangkan dirinya, ada yang menganggap bahwa ketika dia berada di posisi itu menganggap beban gitu. Wah, beban saya besar gitu. Tapi ada juga yang menganggap wah ini tantangan gitu. Sehingga dia mau belajar. Nah, itu yang pada sukses juga ada gitu. Yang ketika memimpin itu bisa menjadikan mentari ilmu lebih baik gitu. Padahal tadinya misalnya dia itu guru yang nggak tahu apa-apa gitu. Nah, itu gitu. Tapi ya trial and error Ustaz gitu. Jadi ya. ya itu tadi inginnya ya ketika kita mengangkat seseorang itu eh, memang betul-betul teridentifikasi dengan baik bahwa dia itu memang sudah layak gitu untuk ada di tampuk manajemen gitu. Oh, baik. Gitu. Baik. Ya. Artinya sekarang proses itu terus berjalan Sada ya. Terus Hmm. berjalan, ya kadang memang ada tantangan, ada kita harus mengulang kembali dan lain sebagainya ya. Tapi intinya Mhm. on the track ya, on the track ya. Mhm. Baik. Nah, Ya. kemudian saya ingin bertanya kembali kepada Ustazah, ketika apa namanya? Apa yang kita inginkan dari Ustazah Evi tadi mendapatkan apa yang diinginkan bahwa guru-guru komitmen mereka terus belajar, terus bertumbuh, terus berkembang. Nah, eh, apa kira-kira yang perlu Ustazah lakukan sehingga itu mempercepat tadi keinginan ataupun cita-cita yang ingin Ustazah dapatkan tadi? Mhm. Ya. Eh, Gimana Ustadz pertanyaannya? Ya, ya. Tadi Maaf. kita membayangkan bahwa program yang Ustazah jalankan itu dari ketika program itu berjalan dengan baik, walaupun memang butuh proses, butuh waktu ya, butuh waktu. Nah, Ya. tetapi kan kita tentu punya punya hal ataupun ada hal yang perlu terus kita tingkatkan ya, terus kita ini Mhm. kan Mhm. agar itu mudah tercapai. Kalau menurut Ustazah, apa yang bisa Ustazah lakukan agar tujuan tadi ya menjadikan pegawai di Mentari Ilmu ini adalah orang-orang yang strangle, kemudian jadi mereka menjadi calon-calon generasi penerus dan bahkan mereka menjadi agen-agen baru di Mentari Ilmu. Nah, kira-kira kompetensi apa yang Ustazah butuhkan untuk bisa memudahkan tugas itu? Hmm. Eh, Kompetensi yang harus dibutuhkan di sayanya ya Ustadz. Betul, betul. Hmm. Eh, Kompetensi mengembangkan dan mengelola mengelola talent ya. Apa sih Mhm. namanya tuh? Ya, oke. Jadi bagaimana Talent mengembangkan talent ataupun management. mendidik ya, mendidik para Talent. talent, para SDM yang ada SDM. di Mentari Ilmu ya, Ya, pengelolaan ya, melatih talent mereka ya untuk management. Ya. oke. Mm, mm. Ada lagi? Ya, tidak hanya kompetensi saja menurut saya, karena kadang berbenturan dengan masalah waktu juga ya Ustadz. Pengelolaan waktu Ketika ya. pengelolaan pengelolaan waktu teman-teman yang di unit itu kadang tidak ada waktu, udah habis jamnya dengan kegiatan KBM udah habis. Nah, dengan adanya kurikulum Merdeka ini
seperti angin segar menurut kami untuk mencoba meluangkan waktu lebih leluasa lagi, Jadi, lebih rutin lagi. oke. Yang biasanya pengembangan itu 1 bulan 1 kali atau Mm-mm. 2 pekan sekali. Nah sekarang itu hampir Hmm. sepekan sekali selama Jadi 24 ada jam. banyak penambahan waktu Itu untuk akan pembinaan membantu. ya. Ya, ya Oke. betul gitu. Jadi dalam Karena pengelolaan dengan talent bantu, tadi, di samping kita butuh manajemen, bagaimana mengelola talent dengan baik, kita juga perlu penambahan waktu untuk pengelolaan ya talent betul. tersebut gitu ya. Iya, Oke. Ada heeh. lagi Ustazah? Kayaknya mungkin itu Sementara kali itu ya dulu yang ya. Oke. sementara itu. Baik. Baik. Eh, baik Ustazah, keren sekali apa yang Ustazah dapatkan bahwa eh, goal setting dari apa yang ingin Ustazah dapatkan adalah bagaimana mengkader pegawai-pegawai di Mentari Ilmu menjadi lebih kokoh, lebih bagus lagi. Kemudian Ustazah juga sudah menemukan hal yang akan dicapai, ya akan dilakukan oleh Ustazah, yaitu dengan em, terus melakukan pembinaan dengan lebih baik, dan juga ada penambahan waktu pembinaan yang lebih banyak lagi. Oke, kira-kira insight apa Ustazah sejauh ini selama kita melakukan sesi coaching ini sampai saat ini yang Ustazah dapatkan? Insight seksi coachingnya. Ya, yang Ustazah dapatkan Mhm. dari awal hingga akhir ini, apa yang Ustazah dapatkan? Mhm. Eh, Kemampuan merefleksikan, Hmm, kemampuan merefleksikan dari apa yang sudah kita lakukan. Karena eh, kadang tidak semua apa ya, setiap sekolah itu membiasakan refleksi ya. Dengan adanya coaching ini betul-betul dipaksa kita untuk selalu merefleksikan dari apa yang sudah kita lakukan, sehingga hmm, dari hasil refleksi itu kita bisa beroleh sebuah rekomendasi yang bisa kita tindak lanjuti rekomendasi selanjutnya ya, agar oke. ya rekomendasi. Baik, tadi Ustazah Jadi mendapatkan insight kalau bahwa kemampuan kita untuk merefleksikan atau mengaktualisasikan ya dari hasil coaching ini, kira-kira apa yang akan Ustazah lakukan agar Ustazah betul-betul mampu merefleksikan ya ataupun membuat sebuah perubahan yang betul-betul nyata di kemudian hari. Apa yang akan Ustazah hmm, lakukan? hmm, yang harus dilakukan yaitu merefleksikan di lapangan, mulai dari Membuat daftar identifikasi, ini kegiatan atau gimana itu ya? ya identifikasi, mengidentifikasi dulu Ustadz Oh, mungkin ya. identifikasi ya, baik. Terus? Mengidentifikasi identifikasi permasalahan-permasalahan Mm-mm. yang dibutuhkan. Karena Oke. jangan-jangan apa yang sudah kita rencanakan itu tidak sesuai dengan kebutuhan teman-teman di Betul. lapangan. Iya. Jadi analisa Terus? kebutuhan dulu. Mm, Setelah dianalisa kebutuhan, baru kita coba rancang mm-mm. strategi dari hasil identifikasi yang kita dapatkan gitu. Ya, Nah, untuk merancang itu otomatis kalau memang akan diberlakukan tahun depan, berarti harus 1 tahun sebelumnya kita ya, merencanakan itu. betul. Uh, itu dan harus banyak menambah wawasan, mencari referensi yang tepat agar solusi yang kita buat itu memang sesuai dengan goal yang kita harapkan gitu. Mm-mm. Mm-mm. Oke, baik. Jadi mengidentifikasi permasalahan, kemudian merancang strategi, kemudian dari Hmm. strategi itu diharapkan kita mendapatkan sebuah solusi yang tepat dari permasalahan Hmm. ini. Ya, Hmm. oke. Baik Ustazah, kapan kira hal ini akan dilakukan? Eh, Kalau untuk perencanaan sudah Hmm. dilakukan, Ustadz.
Kita sekarang itu dalam tahapan Hmm. 3FT, Oh iya, Training jadi sudah Evolution langsung Planner. berjalan ya? Hmm. Oh, sudah ya, sudah Alhamdulillah. berjalan. Ya meskipun memang di jatuh bangun ya Ustadz. Oh iya, Maksudnya jatuh oke. bangun. Jatuh bangunnya itu karena kita betul-betul harus tekun mencari referensi yang Iya, yang baik. ya Baik, Ustazah, terima baru untuk kasih. Terima kasih. Kira-kira apa value yang Ustazah dapat dari sesi coaching kita ini? eh, value-nya itu eh, learning by doing ya. Oh, Masya Allah ya. Kita terus belajar ya. Keren. Ya, ya. Oke, terima kasih Heeh. Ustazah. Kita sudah berada di akhir sesi. Dan terima kasih ya. Oh, ya, sama-sama Ustadz. Sama-sama. Mohon maaf. Udah, Ustadz. Heeh. Oke, jadi Udah. terima kasih dan selamat menjalankan program-programnya. Semoga apa yang diharapkan bisa berjalan dengan baik ya. Oke, Amin, terima amin, kasih. Mohon amin, maaf. amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Ustadz. Sudah.